Bukan maksud untuk menggali luka lama, tetapi kita perlu belajar dari sejarah. Apa yang tengah terjadi ketika sekarang kita banyak berbicara tentang pelaku usaha yang takut mengambil keputusan. Tamu saya kali ini adalah orang yang berani sekali mengambil keputusan. Saya pertama kali melihatnya ketika ada demo besar dan itu ada sebuah kejadian yang luar biasa di Jakarta. Ada beberapa orang anggota Satpol PP yang meninggal dunia. Demo itu menimbulkan peristiwa yang sangat langka di Jakarta karena terjadi perebutan lahan. Dan lahan itu adalah menyangkut soal pelabuhan. Pelabuhan yang selama ini kita kenal sebagai ruwet, mahal, birokrasinya berlapis, dan kemudian juga terkenal sebagai pelabuhan yang ketinggalan zaman. Tapi kemudian datang orang ini dicari, dia memiliki jabatan yang sudah mentereng di luar negeri, dia mempunyai pengalaman yang sangat bagus, dipanggil pulang lalu diminta untuk mengepalai pelabuhan Indonesia ini. Dan jadilah dia CEO di sana. Dan ketika kemudian dia ingin memperluas, memperbaiki semua, ternyata dia berhadapan dengan resistensi. Ini adalah sebuah peristiwa besar pada saat itu. Pada saat itu saya baru saja meluncurkan buku yang berjudul Change. Ini penting bagi kita karena kita perlu mendorong terjadinya transformasi. Tapi transformasi selalu berhadapan dengan resiko, yaitu resistensi. Dan banyak sekali contoh-contoh, banyak tokoh di dunia yang mengambil tindakan ini lalu berakibat dia mengalami penderitaan. Ada kita melihat orang-orang yang melakukan perubahan lalu akhirnya bahkan sampai kehilangan nyawanya. Itu terjadi para pemimpin dunia melakukan itu. Tetapi kali ini kita menyaksikan pelabuhan Indonesia berkembang menjadi modern. Dan kemudian kita bisa membandingkan dengan keadaan sebelumnya yang dikenal dengan era stagnasi. If you want something new, then you have to stop doing something old. Itu kata mendiang Peter Drucker. Disinilah tokoh saya ini memilih jalur yang tidak populer. Percepatan, konsolidasi, modernisasi, mengambil keputusan cepat dan berhitung dengan cermat. Bahkan ketika sistem regulasi belum sepenuhnya siap mengikuti. Tapi akibatnya dia kemudian mengalami peristiwa kriminalisasi dan sempat dipenjara. Sesuatu yang tidak enak dan diberi label koruptor. Tapi benarkah demikian? Inilah cerita tentang tokoh saya kali ini. Tamu saya kali ini adalah mantan Dirut Pelindo, RJ Lino. Stay relevant. Selamat datang di Cafe Breezy, Pak Lino. Terima kasih Pak Renald. Ketemu kembali. Terima kasih dengan senang hati Pak. Wah, ini luar biasa. Ini adalah tokoh yang sering saya banggakan dan pada waktu itu saya sempat mengingatkan Pak Lino, lakukan perubahan. Dan kemudian Pak Lino mengatakan, saya memang adalah orang yang senang dengan perubahan. Dan kemudian Bapak terus berjalan. Kita mulai dulu dengan peristiwa sebelum Bapak datang, pelabuhan. Tadi saya menyebutnya birokrasi berlapis, pelabuhan kita ketinggalan zaman, sehingga Singapura itu menjadi surga ekonomi karena dia punya pelabuhan yang efisien, modern, besar, laut dalam, manajemen yang bagus sekali, lalu kemudian kapal dengan senang ke sana, baru diantar pakai kapal-kapal kecil ke sini. Seperti apa pelabuhan kita dulu Pak ketika Pak Lino mulai masuk? Ini menarik sekali ya. Jadi apa yang ditanyakan Pak Renald ini sama seperti Pak Sofyan Jalil waktu itu undang saya, Menteri BUMN saat itu ya, untuk interview mengenai calon Dirut Pelindo. Waktu itu malah Pelindo yang keseluruhan Indonesia. Nah pertanyaan sama persis dengan Pak Renald tadi. Saya bilang sama beliau. Waktu itu beliau ada beliau di situ, ada segmennya di situ, ada Deputy Logistik. Saya bilang, Pak Menteri, kalau Bapak tanya saya mengenai hal ini, ya, itu waktu saya meninggalkan Priok, saya berhenti Priok tahun 90. Itu Priok tuh salah satu yang mungkin termasuk yang baik di Asia, terbaik di Asia. Nah, kemudian saya mengundurkan diri. Kemudian saya sebutkan bahwa pada saat itu Priok tuh sudah punya kontainer terminal. Tahun 90. Dan jalan tol udah ada. Nah, waktu itu yang ada kontainer terminal di Asia itu hanya Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Korea, Vietnam, Malaysia, India, Cina semua masih belum bangun saat itu. Semua belum ada. Priok udah punya. Tapi kalau Bapak tanya saya hari ini, saya nggak ngerti lagi nomor berapa. Itu waktu ditanya tahun 2009 ya. Dan saya bilang kesalahan terbesar itu ada di kantor Bapak. Loh, ini orang mau diinterview jadi calon direksi, mau saya pilih malah nyalakan kantor saya. Saya bukan nyalakan menterinya, kantornya saya bilang. Loh kenapa Pak Lino? Kan Pelindo untungnya banyak. Justru itu Pak saya bilang. Karena kriteria keberhasilan satu direksi pada saat itu mengenai untung, sehingga semua direksi pada saat itu hanya berpikir short term. Buat apa investasi? Ada cost of money-nya. Buat apa kirim anak-anak sekolah luar negeri? Ada cost of money-nya. Di mana direksi pada saat itu belum tentu nikmati. Karena nikmati kan nanti mungkin 10 tahun lagi akan datang. Kantor Bapak kasih kriteria seperti gitu. Nah sehingga saya bilang, Pak, kalau Bapak mau pilih saya sebagai dirut, saya minta kriteria itu harus dirubah. Saya hanya mau kalau kriteria keuangan itu hanya 20%. 80% itu pelayanan. Lihat kondisi Priok saat ini. Kalau enggak saya enggak mau. Ini kan kaget loh. Ini ada orang kok mau jadi calon direksi malah jawab seperti itu. Terus yang kedua, dia tanya lagi, Pak Lino, Pelabuhan Bojonegara seperti apa?
Mungkin di Bojonegara itu kan yang pelabuhan di dekat Merak di sana, di mana sudah diresmikan presiden saat itu. Menurut Pak Lino apa pendapatnya? Saya bilang, Pak, kalau Bapak pilih saya akan batalkan proyek itu. Dia malah kaget loh. Pak Lino, ini kan pelabuhan ini kan diresmikan presiden. Kok Bapak jadi dirut mau berhentikan? Saya bilang ada alasannya, Pak. Alasannya apa, Pak Lino? Pak, Priok itu 70% customer Priok itu ada di sebelah timur Jakarta. Ada di Bekasi, Kerawang, Cikampek, Bandung, Cirebon. Sekarang Bapak suruh mereka traveling another 120 km to the west. Kan tambahan pada customer. Ini bikin pelabuhan baru kok malah lebih mahal untuk customer. Terus yang kedua saya bilang, kan mereka masih lewat Jakarta. Jakarta masih bikin jalan tol flyover hanya untuk orang itu lewat Jakarta. Jakarta become the second loser. Kemudian yang ketiga saya bilang sama beliau, Pak, saya ini jadi insinyur pelabuhan itu di Delft, Pak. Dan sebelum saya pulang, profesor saya kasih tahu saya, Lino, kalau kamu bikin pelabuhan baru harus minimum 100 tahun umurnya. Ini Delft Belanda? Belanda. Harus umur 100 tahun. Nah, saya bilang, Pak, Bojonegara itu hanya punya waterfront itu 3 km, Pak. Ukuran Priok itu 15 tahun penuh, Pak. Jadi dari teori pun itu nggak bisa diterima. Sehingga kalau Bapak ingin saya jadi dirut, saya akan batalkan proyek ini. Loh, tapi kan udah ada kita udah bebasin lahan cukup luas, ada kontraktor, saya bilang. Tapi, dan hal ini, Pak, sudah saya waktu sebelum berhenti tahun 90, saya bikin nota pada Dirjen Perhubungan Laut. Dan saya beritahu beliau, Pak Dirjen, kalau Bapak lakukan proyek ini, Bapak merugikan negara sebelum saya berhenti. Dan saya masih pada posisi yang sama. Pak Sofyan langsung lihat ke anak buahnya, loh, tahun ini kita udah investasi berapa? Apa yang udah kita kerjakan? Karena waktu itu mereka udah kerjakan dermaga, Pak. Malah kontraktor untuk lanjut itu udah ditunjuk. Ini ada direksi baru, ingin batalkan proyek itu. Dan saya bilang, itu saya yang ketiga, Pak, saya bilang, Bapak kan tahu pelabuhan seperti apa saat ini. Sehingga kita butuh manajemen yang kuat. Nah, kalau kita ikut hukum korporasi di Indonesia, di mana semua keputusan itu board decision, ya bukan keputusan dirut. Padahal kita tahu ya, biasanya kan di mana-mana di BUMN, dirut itu sponsornya si A, Kementerian Keuangan sponsornya si B, dirut ini sponsornya si A, B, C, D ada di situ. Sehingga pas duduk bareng nggak saling kenal. Gimana bisa mutusin secara solid? Kalau nggak setuju bikin dissenting, ya, ya itu jadi persoalan baru. Sehingga saya ingin Pak berakting seperti CEO di Amerika. Sehingga direksi di bawah saya yang pilih bukan Bapak. Bapak yang taken tapi saya yang pilih. Anda berani sekali ya mengatakan begitu? Saya mengatakan begitu. Pada saat itu kan banyak orang yang penting gue diangkat. Saya nggak mau. Kalau enggak saya nggak berhasil, Pak. Saya akan melakukan yang sama. Jadi saya minta kalau saya diangkat, direksi di bawah saya yang pilih bukan Bapak. Dan kalau saya akan dengar pendapat mereka, tapi mutusin saya, Pak. Kalau saya lihat orang ini tidak sependapat dengan saya akan minta Bapak ganti mereka. Itu posisi saya. Itu 3 term. Dan ternyata disetujui sama beliau. Jadi pelabuhan sehingga waktu ya. saya jadi direksi, saya ada dalam posisi yang sangat kuat dengan kriteria yang sangat berbeda. Dan Anda benar-benar dapat dukungan dari menterinya. Terus saya diangkat. Ya. Itu udah ada kontraktor yang ditunjuk, Pak. Ya. Saya panggil kontraktornya. Saya batalkan ini. Kalau Anda menuntut saya silakan. Itu sebabnya Anda jadi punya musuh ketika memimpin. Well, as far as if you mengadakan perubahan selalu a lot of opposition. Jadi hari pertama pun saya sudah seperti gitu, Pak. You have to stop something doing old, katanya. If you want to do something doing new. Jadi Anda terus kemudian memimpin. Tapi pertanyaan saya tadi adalah, apa yang Anda lihat di Tanjung Priok ketika Anda datang? Hari pertama saya dikenalkan di Priok, Pak. Ya. Ya, oleh direksi lama. Kenalkan saya dari lantai 1 sampai 7. Ini kantor yang old fashion kantor. Kemudian kalau saya lihat mata karyawannya seperti orang mau mati besok, Pak. No energy. Di mana Pelindo pada saat itu kan umurnya baru 20 tahun, Pak. Company yang umurnya 20 tahun kan mestinya wah lagi very agresif berapi. Ini company yang muda itu. No energy at all, Pak. Nah, sementara datang saya mau totally mau saya rubah. Nah, ini kan how I can energize people, Pak. Karena kan kuncinya di situ, Pak. Orang ini. Tapi sudah penuh, kontainer sudah banyak di situ. Jalan macet. Jalan macet berlubang. Banyak genangan air. Dan semua orang di pelabuhan itu pesta saat itu, Pak. Dalam keadaan seperti itu pesta. Orang yang bekerja di pelabuhan semua pesta, termasuk customernya, Pak. Yang nikmatin uang yang sebenarnya tidak benar. Tidak masuk ke negara. Even customer pun pesta. Karena apa? Customer itu waktu ke Priok dia bilang sama bosnya, saya mesti kasih uang sekian, Pak. Padahal mungkin kalau kasih 1.000 dia kantongin 500, Pak. Jadi semua orang di situ pesta. Dapat keuntungan. Karyawan saya, orang pemerintah maupun semua orang pesta. Yang korban masyarakat bayar mahal kan? Akhirnya masyarakat mesti bayar itu semua. Dan itu bukan hanya pelabuhan Tanjung Priok, tapi semua pelabuhan kita begitu. Dan datang namanya Irjen Lino sendirian, Pak. Gimana caranya ngerubah itu? Makanya Anda minta kekuatan dari menteri. Kalau saya nggak punya strong gitu, I cannot do it. Jelas, Pak. Tapi yang paling parah apa yang Anda lihat? Birokrasi memang berlapis. Pemerintah sendiri kan ada di situ. Ada bea cukai, ada polisi. Semua orang nikmatin, Pak. Kemacetan di Priok tuh kayak dari sisi darat, dari sisi laut macet total. Servisnya rendah. Servisnya rendah. Tapi customer nggak punya pilihan, Pak. Bapak mau komplain,
Bapak malah dipersulit kalau Bapak komplain. Jadi customer pun nggak berani komplain walaupun disulitin. Karena Akibatnya kerugian bagi negara apa? Ada nggak? logistik cost kita kan mahal. Logistik cost kita mahal. Masyarakat mesti bayar sesuatu yang mestinya nggak perlu. Hanya karena kelakuan orang-orang yang ada di situ. Dan kapal-kapal besar itu berpikir 2 kali untuk masuk ke Indonesia. Begitu maksudnya, wah Jakarta lagi. Ya, karena bongkar muatnya Tapi lama. at the end kapal itu kan dia mesti pas itu cost itu kepada customer kan. Dia Oke, tetap saya harus hidup. datang tapi bayar lebih Bayar mahal. lebih mahal. At the end customer, masyarakat yang bayar itu semua. Anda kan membawahi bukan hanya satu pelabuhan, tapi banyak pelabuhan. Sama Pak kondisinya. Untuk saya sedih karena apa Pak? Waktu saya ninggalin Pak, waktu itu ada proyek Bank Dunia di mana kita baikin Priok, ada modernisasi Priok, kita baikin Pontianak, Palembang, Panjang, Teluk Bayur. Waktu saya datang nggak ada perubahan apa-apa, malah kondisi yang dulu kita bangun itu menjadi sangat parah sekali. Sehingga tiap gubernur tuh minta bikin tambahan pelabuhan baru, bikin tambahan fasilitas baru. Persoalannya bukan mana baru, tapi baikin dulu operasionalnya, baikin produktivitasnya. Ya. Kalau itu udah masih kurang baru kita bikin baru, bukan bikin baru. Sementara pejabat berpikir proyek. Nah, gitu. Orang dulu selalu macet bikin proyek. Bikin Saya proyek. enggak Pak. Semua pelabuhan saya enggak ada bangun dermaga baru, kecuali di Banten, yang Ciwandan. Yang lain itu saya hanya bagikan operasionalnya, mendikan modernisasi. Karena waktu itu saya bilang, saya akan kerjakan 2 hal. Yang pertama saya namakan soft infrastructure, baikin sistem, baikin orang. Bapak kalau tahu selama saya 6,5 tahun, Pak, saya kirim tuh 267 orang ambil master di seluruh dunia. Erasmus School itu mungkin 50 orang, di Delft 50 orang. Itu belajar mengelola cara mengelola pelabuhan, manajemen. Dan waktu itu saya bukan hanya kirim orang pelabuhan loh Pak. Saya kirim Kompas tuh 2 orang, Tempo 2 orang, Bisnis Indonesia 2 orang. Karena saya ingin supaya community juga kalau bicara mengenai pelabuhan itu ngerti. Saya ingin bangun ekosistem Pak. Sehingga orang itu kalau kita bicara, ya itu, Bapak bisa cek itu. Kita biayain Pak. Terus kemudian Anda dikenal dengan kejadian Mbah Priok tahun 2010. Apa yang terjadi dengan kasus Mbah Priok? Waktu saya datang itu saya kan komplain ke Hutchison, JICT. Kan di kontrak kalian tahun 2000 kalian harus kerjakan ini. Ada pintu masuk, ada layar, kenapa Anda nggak kerjakan? Mereka bilang, Pak Lino saya nggak mau kerjakan, lihat Pak, lahan ini dikuasai sama orang. Saya nggak bisa kerjakan karena ada orang yang aku punya lahan. Saya terus cek loh, ini ternyata Pelindo itu sudah bayar ke pemerintah DKI tahun 2019, 94, 95 untuk bebasin kuburan Koja. Dan setahu masyarakat termasuk Wakil Presiden Haji Ma'ruf itu kan dulu Ustadznya di Priok Pak. Saya kalau acara selalu undang beliau. Jadi beliau tahu betul mengenai sejarahnya Mbak Priok dan makam Koja. Ini Ma'ruf Amin mantan Wakil Presiden. Betul. Dan itu pada saat itu sudah dibebaskan total. Kok sekarang ada orang yang ngaku? Saya kemudian komplain ke Pak Fauzi Wibowo. Artinya penghuninya masih di situ. Kuburan itu udah kosong semua karena nggak tahu gimana ya. Itu nggak dikontrol betul, tiba-tiba ada orang ngaku datang situ, dan kalau orang ini ngaku kaitan dengan agama kan jadi sensitif, nggak ada yang berani touch itu. Nah saya kemudian komplain ke Pak Fauzi komit, oke saya akan beresin Pak Lino. Kemudian kalau nggak salah tanggal 12 April, saya waktu itu lagi di Tokyo. Malam itu ditelepon, kasih tahu bahwa besok ada penertiban. Saya senang lah karena Pak Gubernur komit dengan apa yang mau dikerjakan. Besok paginya saya lihat Pak di televisi Pak, wah udah semua mobil dibakar-bakar, orang meninggal. Itu saya kembali ke Jakarta. Ada balik pulang. Saya sampai di Jakarta jam 7 malam, itu waktu itu saya ke kantor dan itu semua di lapangan itu nggak ada aparat Pak. Polisi, tentara nggak ada sama sekali Pak. Dan itu betul-betul tak bertuan. Masyarakat tuh bakar ban, pesta. Akhirnya saya diminta sama Pak Wakil Gubernur, waktu itu mereka di kantor wali kota minta saya datang ke situ. Itu datang ke situ, Pak Gubernur bilang, Pak Lino, kita minta Bapak ketemu besok dengan ahli waris yang aku tadi. Besok, coba negosiasi lah gimana cara penyelesaiannya. Kemudian saya sebutkan Pak Wakil Gubernur, saya minta tolong supaya waktu kita rundingan wartawan dalam ruangan. Kan itu hal yang tidak biasa kan Pak. Itu kondisi saya Pak. Saya minta itu ada, dan kalau mereka ada saya bersedia. Karena saya udah biasa berhubungan dengan orang-orang yang ngaku pemilik ahli waris itu Pak. Dan kalau bicara dengan mereka selalu mau menang. Ya nggak bisa rundingan lah. Saya ingin supaya rundingan ini menjadi sangat tepat. Tapi kalau disaksikan wartawan, perilaku berubah. Waktu besok paginya Pak, itu di ruangan di balai kota. Saya duduk sini, Wakil Gubernur di sini, Habib Rizik di sebelahnya, dan ada Fahmi, ada tokoh Priok waktu itu. Yang lainnya semua dengan mereka. Karyawan saya pun nggak berani masuk Pak, ruangan itu Pak. Sangat menegangkan. Menegangkan. Ya. Kemudian depan kita hanya 2 meter gitu, ratusan wartawan dalam ruang klik, sorot gitu. Nah kemudian saya pakai 2 strategi Pak. Tadi wartawan dalam ruangan, kemudian strategi yang kedua, apapun yang mereka minta, asal itu atas nama umat Islam, jawaban saya yes. Saya nggak akan nolak. Nah kemudian begitu dibuka sama Wakil Gubernur, mereka dikasih bicara. Begitu mereka bicara kan, kamera kan orang kalau di sorot kamera kan nggak mau kelihatan bodoh Pak. Ngomong jadi sopan dan baik gitu. Nah itu yang saya gunakan pers untuk bantu saya pada dalam rundingan itu Pak. Hal yang tidak biasa. Ya ini mungkin jadi pembelajaran untuk teman-teman yang lain. Dan apa yang mereka minta, termasuk minta tanah yang 10 hektar atas nama umat, jawaban saya yes. Jadi sehingga dalam 15 menit selesai rapat itu Pak. Apa artinya yes di situ sehingga? Saya setuju. Dan mereka diserahkan? minta 10 hektar, saya setuju. Langsung di Priok tuh jadi kalem, bubar semua. Ya. Mereka juga puas sekali. Sebelum itu saya bilang ke mereka, Bapak kan tadi memaksanakan umat Islam. Saya minta dibentuk komisi nasional di mana
ada MUI di situ, Ya. ada Nahdlatul Ulama, Sehingga ada penerimanya semua, adalah dan bapak-bapak, benar-benar karena, untuk karena umat. umat Islam kan bukan hanya bapak-bapak. Kalau komisi itu masih mengiyakan apa yang diminta bapak, saya laksanakan. Yang menarik Pak, begitu saya selesai, Menteri BUMN telepon saya, Pak Lino nggak bisa loh kasihkan tanah begitu seperti itu. Itu kan harus ada penghapusan dari Menteri Keuangan. Saya bilang, Pak Menteri, I knew what I'm doing Pak. Let me handle it Pak. Tapi saya tahu siapa yang telepon dia. Orang yang telepon dia saya tahu, itu komod saya. Saya telepon komod saya. Pak, saya nggak mungkin di rapat itu bilang saya mesti minta izin dulu sama komod Pak. Saya harus putusin Pak, dan itu yang saya lakukan. Dan saya minta Bapak dukung saya. Karena saya gertak itu Pak, komodnya yang nggak biasa digertak, saya dukung Pak Lino. Wah, yang istimewa itu Pak Sofyan Jalil Pak. Beliau telepon saya, Pak Lino, you're very smart. You spread between calotanah dan umat. Yes Pak, this is what I did Pak. Lalu bagaimana? Dibayar akhirnya? Diberikan semua? Nah, kemudian terjadi apa? Kita rundingan, posisinya udah beda kan. Akhirnya yang terjadi apa? Kita negosiasi, dari 10 hektar itu menjadi sekitar, saya izinkan akhirnya 1,5 hektar. Di mana saya kasih mereka sewa tapi nol, nggak dibayar. Sehingga ada lokasi yang enclave itu, dikelilingi pagar, jadi itu enclave di tengah-tengah Itu yang terminal. makam itu? Makam itu. At the end you have to compromise Pak. Ya, itu makam Mbah Iya, Priok itu iya. ya? Jadi dari 10 hektar itu menjadi tinggal 1,5 hektar, yang lain saya bisa gunakan untuk pelabuhan. Itu sampai sekarang terpakai? Sampai sekarang, dan saya juga nggak minta izin ke menteri, saya kasih sewa dengan nol price. Pak Lino, Anda melakukan modernisasi di Tanjung Priok dan di beberapa pelabuhan. Anda mempercepat proses. Anda juga memberitahu menteri tentang kelambatan-kelambatan dan banyak orang yang tipu-tipu. Sampai kemudian terjadilah peristiwa yang tidak enak, yaitu ketika Anda melakukan pengadaan. Saya masih ingat ketika Pak Lino bercerita kepada saya, itu pengadaan sudah dilakukan berkali-kali dan selalu gagal. Bukankah itu ada SK dari Menteri BUMN yang mengatakan kalau sudah sekian kali tidak dijalankan, boleh dilakukan penunjukan langsung? Betul sekali Pak, dan itu yang dilakukan Pak Sofyan Jalil waktu saya minta beliau jadi saksi di pengadilan. Dan itu ditanyakan, dan beliau menyatakan dengan tegas bahwa sesuai dengan aturan yang ada, kalau sudah beberapa kali lelang dan itu gagal, biasanya 2 kali kalau saya ingat ya, kalau gagal itu bisa tunjuk langsung. Sehingga waktu saya datang itu pekerjaan pengadaan itu sudah 2 tahun anggaran, dilelang berkali-kali, mungkin udah lebih Itu dari, pengadaan crane yang, crane, yang double itu ya? enggak, kerennya single Pak. Oh, single. Ya, mereka belum masih kuno lah, masih pikirnya keren single. Itu untuk Panjang, Palembang, Pontianak, 3. Jadi berkali-kali gagal, dan salah satu gagal itu apa? Karena setiap lelang itu minta supaya orang yang supplier itu harus punya agen di Indonesia. Itu ketentuan dari siapa? Itu ketentuan manajemen aja. Dan saya kan baru kembali dari China, jadi saya tahu how China develop Pak ya. Dan saya bilang sama mereka, udah sekarang kita lelang dan persyaratan itu nggak ada lagi. Dan saya minta supaya yang boleh undang itu pabrikan langsung. Waktu itu 3 yang ikutin, tapi yang masuk penawaran 2. Dari 2 itu yang saya mintakan single lift Pak, yang bisa angkat 1. Nah, ada 1 penawarnya nawarkan twin lift, bisa angkat sekaligus 2 kontainer. Oh, bisa sekaligus angkat 2. Itu nggak saya minta. Nah, single lift itu yang mereka tawarkan itu, penawaran yang kedua itu lebih mahal daripada budget yang tersedia, yang single liftnya. Penawaran yang pertama itu single lift masih di bawah budget tersedia. Kemudian dia namakan option twin lift, di mana juga masih lebih rendah pada budget yang tersedia. Harga nggak naik, tapi dapat barang 2 kali. Dapat barang yang yang speednya 2 kali. Akhirnya apa yang saya lakukan? Loh, ini kan kesempatan bagus. Jadi saya bisa maximize kapasitas dermaga saya, produktivitas naik 2 kali. Jadi akhirnya saya batalkan lelang itu, dan saya nunjuk langsung yang twin lift tadi. Kenapa dibatalkan? Karena kan yang kita minta kan single lift. Oh, karena Anda kemudian mengambil opsi yang lain. Opsi yang di mana? Opsi lain. Orang ini juga nawar, juga di bawah anggaran. Penawaran yang kedua sendiri. Harga lebih murah, tetapi sekarang dapat produk yang lebih bagus. Di mana penawaran terendah itu dapat harga lebih murah, dan walaupun dan masih lebih murah pada single lift penawaran yang kedua. Saya ngerti ini, negara tidak suka dengan yang menguntungkan dirinya ini. Negara suka dengan yang turutin prosedur. Enggak, saya ikut prosedur Pak. Kan tadi saya sebenarnya teoritis saya bisa tunjuk langsung. Kan karena sudah 2 kali gagal. Berkali-kali lelang sebelumnya kan udah saya punya alasan untuk tunjuk langsung. Saya sebenarnya bisa tunjuk langsung. Tapi saya masih coba lelang. Di mana penawaran yang kedua, yang single lift itu masih lebih mahal pada budget, lebih mahal daripada twin lift penawaran yang pertama Pak. Saya malah berdosa kalau saya terima orang bisa datang pada saya, Pak Lino kenapa nggak pilih yang twin lift? Ini kan itu sebenarnya bisnis yang benar begitu. Begitu. Kan orang bisa datang pada saya kalau saya putuskan single lift Pak. Orang bisa datang, Pak Lino, Anda ada orang nawar lebih bagus, kenapa Anda nggak pilih ini? Kemudian yang terjadi lagi apa Pak? Tahun berikutnya saya perlu lagi alat itu, saya lelang lagi Pak. Lelang hal yang barang yang sama. Tapi sekarang twin lift itu lelang berikutnya itu hanya lebih mahal sedikit daripada twin lift yang saya nunjuk langsung Pak. Lebih mahal sedikit. Kemudian waktu itu saya hanya beli, kalau ini kan saya beli 3, yang itu saya hanya beli 2, jadi cost-nya kan lebih mahal. Bawa 2 ke sini kan, 1 kapal kan. Yang menariknya apa? Waktu di pengadilan saya bilang, Bapak, waktu bandingin saya, yang kedua kan saya lelang penuh Pak. Udah nggak nunjuk langsung, lelang ikut semua. Nah harusnya kan itu jadikan referensi, karena ini lelang. Bahwa lihat, saya wajar nggak saya waktu nunjuk langsung itu? Ya itu nggak dianggap lah. Tapi ada satu hakim dissenting di situ. Nah ini menarik ya, kan persidangan itu ada rekornya Pak. Dan itu dibacakan sebagai bagian dari keputusan pengadilan, di mana namanya fakta persidangan. Fakta persidangan itu isinya apa? Dan itu ketiga hakim itu sepakat bahwa tidak ada niat jahat.
Orang ini tidak terima uang, orang ini tidak nyogok orang, orang ini tidak merugikan negara, orang Tidak ini memperkaya diri. orang ini artinya tidak terima Tidak uang, ada orang konflik ini kepentingan. tidak merugikan negara, orang ini menguntungkan Pelindo. Itu fakta persidangan, Pak. Nah, hakim itu kan mestinya berdasarkan fakta persidangan baru menunjukkan orang ini bebas atau enggak kan. Hakim ketua, dia dissenting dan dia setuju dengan itu. Yang dua hakim itu saya mungkin punya masa lalu sehingga nggak berani. Hanya dua hakim itu memutuskan saya 4 tahun, yang hakim ketua baca dissenting di mana saya bebas. Tapi karena 2-1 ya kalah dia. Ya kalau presidennya Prabowo Bapak dibebaskan ini karena ada satu dissenting. Pak. Tapi again Pak, with the whole exercise ya, di mana masuk di penjara, saya belajar juga di penjara itu. Bukannya I'm not learning Pak. Jadi kalau Bapak tanya saya hari ini, if I have to reborn again, I will do the same thing exactly Pak. Dan saya bangga sama apa yang saya kerjakan. Enggak semua orang punya kesempatan melakukan hal yang sama seperti yang saya kerjakan. Melakukan hal yang sama artinya melakukan reform, melakukan transformasi besar-besaran. Saya merasa itu God give me the chance to do something for people. Dan di mana nggak semua orang dapat kesempatan yang sama. Saya dikasih kesempatan untuk itu. Saya bangga dengan itu. Anda melakukan perbaikan ini semua. Impact-nya kita lihat pelabuhan itu menjadi tertib, volumenya meningkat, dan Anda dapat pembiayaan dari luar negeri. Anda dapat mitra dari luar negeri. Bentuknya apa yang Anda lakukan? Saya intinya gimana supaya saya dapat uang untuk bangun Indonesia. Itu konsep berpikir saya. Nah, sehingga waktu saya bikin New Priok, itu saya dari mula saya nggak mau operasikan sendiri. Saya ingin ada partner dari luar negeri, internasional, supaya pertama produktivitas saya bisa meningkat. Kemudian waktu lelang itu, NPC saya sarankan mereka bisa ikut ini, tapi kita pilih mereka yang boleh ikut Pak. Karena komitmennya mereka harus bawa kapal besar masuk ke Indonesia. Satu term di kontrak. Dan saya hasilkan Hutchison yang ada di Priok itu nggak boleh ikut lelang. Karena saya ingin ada saingan di Priok. Oh, jadi jangan dia lagi. Walaupun punya Pelindo, tapi saya ingin ada internal competition. Dan ini lelang, Anda lelang. Lelang dan ikut lelang selektif. Sehingga yang ikut hanya terbatas. Dan Mitsui dengan grupnya Jepang, EPMT, Maersk itu dari Denmark. Ada 2 atau 3 perusahaan aja yang boleh. Kalau kita sendiri tidak bisa mendatangkan itu? Saya bisa, tapi artinya saya stick dengan apa yang saya kerjakan kan. Saya ingin orang itu begitu. Jadi ini menarik Pak ya. Membawa brand, membawa reputasinya. Membawa reputasi. Kemudian waktu saya deal sama mereka, itu investasi NPC itu $300 juta. Saya syaratkan mereka kalau kau mau gabung sini, kamu harus bayar saya uang muka $100 juta. Uang muka Pak, belum jadi Pak. Uang muka $100 juta, saya tekan itu. Kemudian sewa selama 25 tahun, setiap tahun $55 juta. Jadi saya tahu waktu saya tekan kontrak, proyek ini 4 tahun kembali investasinya Pak. Mana ada di dunia Pak. 4 tahun sudah kembali. 4 tahun kembali investasi Pak. Sehingga untuk banyak orang di bisnis pelabuhan itu seperti deal of the century. Sangat istimewa. Dan dengan cara begitu Pak, artinya apa Pak? Waktu saya mau bikin New Priok, karena saya deal seperti itu kan, saya kan butuh uang untuk bangun dermaga Pak. Saya nggak punya uang. Waktu itu aset Pelindo hanya 6,5 T Pak. Saya mau bikin itu aja $300 juta, mau bikin NPC 2 dan 3 sekitar 30 T. Dari mana uangnya? Nah, saya gunakan mereka itu untuk leverage isu bond. Jadi waktu saya bikin New Priok itu saya nggak punya uang Pak. Saya hanya punya uang 6,5 T, asetnya 6,5 T, cash di bank terus ke 1,8 T pendapatan. Mau bikin proyek yang segitu gede Pak. Waktu saya sampaikan rencana itu di kantor Wakil Presiden, semua orang setuju, tapi Pak Sofyan Jalil tanya, "Kalian dari mana uangnya?" Saya bilang, "Pak Sofyan, please, asal saya nggak diganggu Pak, I can raise the money." Modalnya apa Pak yang saya lakukan Pak? Itu kan $300 juta, kontrak saya dengan PP itu 1,1 T Pak. Dan itu kontrak yang paling gede PP pernah dapat selama umurnya. Ini PT PP pembangunan perumahan yang BUMN karya. Sehingga begitu dapat kontrak itu mereka sahamnya langsung naik. Saya kan mesti bayar uang muka 20%. Saya nggak punya uang Pak. Yang saya lakukan saya pinjam dari Bank Mandiri 1 tahun dengan modal kerja sebagai modal kerja. Ya untuk bayar uang muka. Nah sambil jadi begitu uang muka dapat, saya proses mengenai konsorsium bank antara Bank Mandiri dengan Bank BNI untuk pinjam 5 T dengan 5 tahun pengembalian. Jadi saya bisa kembalikan uang muka yang 2, tadi pinjam dari PP yang itu untuk muka tadi, kemudian saya masih punya uang untuk tambah modal kerja untuk bayar ke kontrak. Karena waktu itu posisinya susahnya begini, Pelindo pada tahun 2000-an itu pernah default Pak, sehingga di dunia internasional kita nggak populer. Nggak dapat kepercayaan. Sehingga saya nggak mungkin go internasional. Kemudian saya kan mulai proyek New Priok, saya Mitsui. Kemudian saya mulai proses juga perpanjangan GICT. Kemudian saya bicara sama Deutsche Bank. Saya mau proses ini loh, ini orang ada Hutchison sama Mitsui yang mau bayar ini. Bisa nggak saya dapat loan ya $1,1 billion dari Jepang, dari Deutsche Bank. Oh, Deutsche Bank. Dia organisir itu. Dia sendiri $500 juta, yang $600 juta lagi mesti dia jual ke bank yang lebih kecil. Jadi dari dia komit $500 juta, saya aman udah kan, saya bisa kembalikan yang besar pinjam. Sekali. Ya, karena dia lihat ini mau bayar namanya Mitsui sama Hutchison. Dengan angka itu saya bisa kembalikan yang Bank Mandiri sama bank itu. Kembalikan yang 5 T. Saya kan mulanya mau pinjam 5 tahun nggak jadi karena bisa kembalikan. Kemudian mereka proses yang 1,1 tadi. Saya mulai jualan dengan mereka, gabung jual ke Tokyo, Hong Kong sama Singapura. Ternyata Pak, mungkin karena Pelindo saat itu appetite-nya sudah cukup baik, itu reaksi pasar sangat bagus Pak. Sangat bagus itu ya. Flooded Pak, penuh Pak.
Begitu pulang ke Jakarta saya bilang sama Pak Orias waktu itu, Orias kita nggak akan proses 1,1. 500 juta dolar Anda proses mengenai global bond. Kita hanya pinjam dari bank. Jadi akhirnya saya bilang sama Deutsche Bank kita hanya 500 juta dolar. Kita proses global bond. Global bond itu waktu kita proses Pak, itu juga rasanya sangat baik Pak. Karena tadi saya gunakan Mitsui sama ini leverage mereka. Mereka mau bayar sewa, mereka bayar uang muka. Kan perusahaan bintang 5 Pak. Lebih solid dari pemerintah Indonesia saat itu. Sehingga waktu itu saya dapat coupon rate untuk yang 1,1 bilion dolar itu 4,125. Itu lebih rendah pada coupon rate pemerintah Indonesia saat itu. Ya. Kemudian ada 500 juta dolar yang 30 tahun itu 5,25. Inilah seni menggunakan uang orang lain, meminjam reputasi orang lain, dengan menggabungkan dengan opportunity kita, dengan network kita dan kepintaran kita mempertemukan ini semua. Jadi ada backup-backupnya semuanya dan kemudian akhirnya kita bisa mengembalikan dengan cepat. Begitu. Bapak bayangin kalau saya kerjakan sendiri, saya kan nggak bisa itu Pak. Saya nggak bisa leverage itu Pak. Iya, iya. Tujuan Dan saya kapasitas perbankan Indonesia juga barangkali tidak sebesar itu saat itu. Nah itu deh. Kemudian Pak, saya lelang sudah begitu jadi Pak, saya lelang terminal 2 dan 3. Nah sehingga itu yang nawar di situ Pak, terminal 2 dan 3. Terakhir saya 2 antara China Merchant sama Mitsui. Itu, ya, jadi ada China Jepang. Itu balapan Pak. Sehingga offernya itu lebih baik pada terminal 1 Pak. Uang muka lebih banyak, sewanya lebih tinggi. Tapi kemudian saya dikerjakan kan Pak. Sehingga akhir Desember 2015 itu, kalau saya masih sampai Januari saya udah teken kontrak Pak. Dan kalau saya teken kontrak waktu itu, saya bisa issue another bond $4 billion Pak. Apa yang Anda lihat hari ini di pelabuhan? Saya ikut sedih Pak, karena apa? Kalau Bapak hari ini ke Priok itu basically untuk saya itu Priok itu kongesti. 10 tahun terakhir nggak ada bangun apa-apa Pak. Dan itu bukan karena mereka orang Pelindo nggak pintar Pak. Anak Pelindo tuh pintar-pintar Pak. Mereka takut Pak. Untuk mereka dapatkan ini value. Problem besar yang dihadapi para eksekutif. Untuk mereka dapatkan value seperti yang saya dapatkan di NPCT One. Itu hampir susah sekali. Harusnya kalau pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir ini sekitar 5%, harusnya ada pelabuhan baru lagi. Jadi kasihan itu Pak. Jadi akhirnya apa? Dampaknya Priok itu nggak ada itu, Semarang, Surabaya. Kasihan mereka Pak, bukan mereka nggak pintar Pak. Makanya beberapa waktu yang lalu kita saksikan itu juga macet sekali sampai keluar ya. Dalam kondisi seperti itu, customer nggak berani komplain Pak. Kalau komplain malah Bapak jadi lebih susah. Bapak protes, Bapak lebih susah. Pak Lino, apa yang Bapak kerjakan sekarang? Setelah Bapak selesai kuliah di rumah tahanan itu, ya Bapak mengatakan tidak menyesal, I will do the same thing again. Apa yang Anda lakukan hari ini? Yang saya lakukan Pak, sekarang itu saya bantu ada perusahaan swasta pelabuhan di Jakarta Utara bersama dengan Priok. Kita lagi nyamakan proyek besar untuk itu. Jadi swasta itu dia kuasai 82,5% share, KBN 17,5% share. Jadi KBN itu kawasan Berikat Nusantara. Itu nanti ada pelabuhan yang cukup baik yang akan kita bantu. Kemudian yang kedua saya juga bantu Mas Pion di Gresik. Itu mungkin harapin mungkin sekitar bulan Mei tahun ini akan groundbreaking project yang cukup gede juga kontainer terminal. Mas Pion dengan partner luar negeri. Sehingga ini semua nanti bikin kompetitif dengan Pelindo. Di luar Jawa Anda juga membangun terminal? Saya diminta Gubernur Maluku untuk jadi koordinator proyek Maluku Integrated New Port. Dan itu menurut saya itu proyek yang sangat istimewa. Karena kalau itu ada Pak, itu akan membuat pertama logistik cost ke timur itu jadi murah. Karena begini Pak ya, selama ini orang kalau bilang kenapa disparitas harga antara timur dan barat itu di timur itu mahal sekali. Dan semua orang di Jakarta ini percaya kenapa? Dan orang di Maluku pun percaya dengan asumsi itu karena kontainer balik dari Indonesia Timur itu kosong. Sehingga barang jadi mahal. Itu nggak begitu Pak. Jadi kalau Bapak lihat data Pak, fakta. Jayapura ke Jawa itu 84% kosong. Ambon itu sekitar 74% kosong. Bitung itu sekitar 70% kosong. Jadi kalau kita average dari timur ke barat, timur ke Jawa, itu sekitar 77% kosong. Tapi Bapak lihat di barat, Belawan, itu 66% kosong Pak ke Jawa Pak. Oh sama jadinya? Loh, makanya Bapak kan kaget. Jadi kalau dari barat ke Jawa pun rata-rata 70% kosong. Jadi kalau 70 sama 77% bedanya apa? Nggak ada. Nggak ada. Barat asumsi dengan itu timur. completely wrong. Sehingga membuat orang di Indonesia Timur itu, saya nggak bisa, saya bayar mahal karena saya nggak bisa bikin apa-apa. It's completely wrong ya. Orang itu menjadi victim daripada asumsi yang salah. Bukan begitu Pak. Jadi bagaimana? Nah, kan menarik jadi pas di Medan. Kalau Bapak order barang Bapak tahu barang Bapak satu minggu datang. Tapi kalau di Somlaki di Desa Timur, Bapak order 1,5 bulan kalau barang itu datang, you are lucky already. Artinya kapal tidak ada? Kapal, regularitasnya, gelombangnya, ya sehingga antara barang datang itu sampai bayar itu kan bedanya begitu. Jadi itu yang saya namakan bedanya harga itu bukan karena freight Pak. Karena freight itu ya, contoh aja, beras di Ambon. Itu komponen freight di harga beras di Ambon itu hanya sekitar 5%. Kalau kopi mungkin cuma 0,5%. Kok bedanya banyak? Bedanya karena inventory tadi Pak. Di Indonesia Timur itu kalau tambahan 1 hari inventory, tambah harga barang beda 1% Pak untuk pedagang. Jadi dengan adanya nanti Ambon sebagai new port, di mana ada distribution center,
Dan kita harapkan juga nanti ada sub distribution center di Somlaki, di Tual dan sebagainya, sehingga kita mendekatkan distribusi itu kepada customer, sehingga value of time itu menjadi pendek. Dan saya yakin Pak ya, kalau orang-orang itu daripada simpan barangnya di Surabaya untuk kemudian Indonesia Timur, kenapa nggak simpannya di Ambon? Karena di Ambon pasti ongkos simpannya lebih murah pada di Surabaya. Kan gudang lebih murah, Jadi landed cost barang di Ambon itu sama di Surabaya mestinya sama. Jadi Anda mengaktifkan inventory di sana. Sehingga mendekatkan pada customer. Dan itu kalau semua online kan pabrik juga bisa online inventory, bisa hemat inventory-nya mereka sendiri. Dan Maluku ini kita bikin Pak, sangat menarik Pak, karena itu beyond the port. Tapi ada container terminal, di mana Bapak kan ingat yang tol laut itu Pak. Ya. Jadi dulu kan saya mau bikin di Sorong, karena nggak dikerjakan sama Bandul Nusantara. Di mana kan endnya di Sorong. Usulnya dari Belawan kan. Tapi karena pemerintah Pelindo ngerjakan di Sorong, saya persuade Bank Dunia, saya ngomong, akhirnya semua sepakat lebih strategi di Ambon. Kenapa saya dulu di Sorong? Karena waktu itu saya bilang sama Pak SBY, saya ingin bikin sesuatu Papua. Nah di Ambon itu ada container terminal, ada Roro terminal, ada LNG terminal, fishing harbor, ada logistics center dan fishing processing zone. Pak Arnaldi kan tanya kenapa ada LNG? Karena pemerintah tuh sudah memutuskan untuk bikin replacing oil supply, bahan bakar BBM di power plant Indonesia Timur dengan LNG karena lebih murah dan lebih less polluted. Tapi nyaplaynya gimana? Kan susah. Nah makanya di Ambon dibikin pelabuhan yang tampung LNG, kemudian dipindahkan ISO tank container. Nanti ISO tank container itu yang nanti kirim ke daerah-daerah itu tadi. Sehingga semua daerah kecil pun bisa disuplai dengan LNG. Nah beauty LNG apa Pak? LNG itu kan minus 160 derajat. Begitu dirubah jadi gas biasa, gas buangan itu bisa jadi cold storage Pak. Sehingga tiba-tiba Bapak punya cold storage di seluruh Indonesia Timur, first class cold storage, karena cold storage gratis dari waste tadi Pak. Ini the whole ekosistem yang kita bangun Pak. Sehingga saya bilang sama Pak Gubernur waktu ini bikin Ambon ini bukan hanya untuk Maluku, tapi become the hub untuk East Indonesia. Malah saya pikir ini harus jadi hub untuk Southwest Pacific. Karena Papua New Guinea ada Port Moresby, kalau kirim barang ke Far East mereka harus kirim ke Brisbane. Dahulu yang kirim ke Brisbane, kenapa ke Ambon nanti? Sehingga kapal besar kan lewat situ Pak. Jadi masuknya lewat Indonesia. Baik Pak Lino, percakapan yang sangat menarik sekali. Lika-liku bagaimana melakukan modernisasi, perubahan, kemudian berujung dengan ya begitulah ya. Ini banyak hal yang sekarang menimbulkan eksekutif takut dan akhirnya tidak ada kemajuan di kita. Ini pelajaran penting, tapi saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Hakim Rosmina di pengadilan ketika membaca itu dan dia dissenting dan dia percaya Bapak tidak bersalah. Dia mengatakan tujuan pengadaan barang adalah keuntungan bagi penyedia maupun pengguna. Jika ada penyimpangan, keuntungan tidak dapat diterima. Faktanya perusahaan mendapatkan keuntungan. Kemudian customer juga mendapatkan keuntungan. Saya terima kasih Pak. Waktu saya masuk di Pelindo aset itu 6,5 T Pak. Waktu saya diberhentikan itu asetnya 45 T, punya uang cash. Dalam waktu berapa tahun itu? 6,5 tahun. Dan punya cash 18 T. Ya, orang dituduh koruptor 300 juta. Itu sesuatu yang biayanya sangat besar sekali bagi anak bangsa yang ingin membangun negerinya. Ya, ini pelajaran penting bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih banyak Pak Lino atas kehadirannya dan kita harapkan tetap terus membangun negeri dan jangan pernah menyerah. Apapun pahitnya ketika kita melakukan transformasi, karena transformasi itu memang ada banyak pahit getirnya dan transformasi tentu juga ada tantangannya. Tapi kita tidak bisa melakukan apa yang disebut sebagai transformation treadmill, bergerak pada treadmill yang sama sehingga kemudian kita mengalami keletihan. Tapi kita memerlukan pemimpin yang berani melakukan transformasi. Stay relevant.